Kemudian tujuan berinvestasi dalam produk dana pensiun itu pertama adalah untuk menjamin kestabilan finansial di masa pensiun. Ya, seperti tadi di awal saya bilang bahwa banyak sekali kasus di Indonesia ketika seseorang atau suami istri memasuki masa pensiun, permasalahan yang paling banyak adalah keuangan yang tidak stabil. Ya, mungkin kalau begitu masih bekerja mendapatkan gaji setiap bulan itu rutin dengan jumlah tertentu dan kita bisa mengkalkulasi untuk kebutuhannya. Nah, ketika kita sudah tidak bekerja lagi, ya terutama teman-teman yang bekerja di swasta itu kalau tidak bisa mempersiapkan dari awal itu dikhawatirkan pensiunnya nanti kurang baik. Ya, jadi tujuan utama dana pensiun adalah memastikan pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun. Dengan berhentinya penghasilan dari pekerjaan aktif, dana pensiun menjadi pengganti yang memberikan pendapatan stabil. Kemudian yang kedua adalah mengatasi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Ya, dana pensiun membantu menghadapi ketidakpastian ekonomi seperti inflasi, kenaikan biaya hidup, atau keadaan darurat. Ya, investasi ini bertumbuh selama masa kerja menyediakan penopang keuangan di masa depan. Jadi kurang lebih setiap tahun inflasi itu bisa 5 sampai dengan 10% ya, teman-teman, setiap tahunnya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menghitung sih ketika kita pensiun sampai kita perkirakan batas usia hidup. Contoh misalkan saya pensiun misalkan di usia 55, kemudian saya memperkirakan batas usia hidup saya misalkan di 85 ya. Berarti ada selisih 30 tahun nih. Nah, bagaimana caranya selama 30 tahun ini saya bisa memenuhi kebutuhan saya ya, baik itu untuk bayar listrik, kemudian ya beli pulsa ataupun kuota, kemudian untuk makan dan lain-lain. Nah, sehingga kita bisa memperkirakan saat dari awal kita bekerja, kemudian kita memperkirakan usia pensiun kita 55, walaupun memang ada wacana bisa pensiun sampai usia 60 gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan, misalkan kita memperkirakan batas usia kita sampai kita meninggal misalkan 85. Artinya gap dari usia 55 sampai 85 itu 30 tahun. Nah, 30 tahun inilah bagaimana teman-teman begitu pas usia pensiun 55 ini mampu ada cadangan dana sampai usia 30 tahun. Ya, itu belum kita hitung inflasi ya. Inflasi itu kurang lebih 5 sampai dengan 10% per tahunnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan nilai tabungan. Dana pensiun berfungsi lebih dari sekedar tabungan biasa karena diinvestasikan dalam instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Investasi ini memungkinkan nilai dana bertambah, menghasilkan pertumbuhan lebih besar dibanding menabung di rekening bank. Nah, biasanya ini nanti yang mengatur itu ya lembaga tadi di mana dana kita itu kita dikelola. Ya, entah itu dari tadi ya BPJS Ketenagakerjaan ataupun DPLK dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah manfaat pajak. Banyak negara termasuk Indonesia menawarkan insentif pajak untuk kontribusi dana pensiun, seperti pajak lebih rendah dibandingkan dengan bukan dana pensiun atau pembebasan hingga batas tertentu. Ini membantu mengoptimalkan pendapatan dan manfaat di masa pensiun. Kemudian yang kelima adalah mempersiapkan kemandirian finansial. Dana pensiun memungkinkan seseorang mandiri secara finansial di masa tua, tanpa tergantung pada anak atau keluarga, memberikan rasa aman dan kebebasan dalam mengelola keuangan setelah pensiun. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Dengan kita memperkirakan batas usia hidup kita, ya tadi seperti saya bilang, kalau saya pensiun 55, kemudian saya memperkirakan masa hidup saya atau usia saya sampai 85, berarti ada 30 tahun. Saya harus mempersiapkan dana untuk saya bisa mandiri tanpa tergantung oleh orang lain, baik itu oleh anak ataupun saudara-saudara. Ya, kemudian ada yang keenam adalah perencanaan warisan atau manfaat untuk ahli waris. Ya, beberapa produk dana pensiun memberikan manfaat kepada ahli waris jika peserta meninggal sebelum atau sesudah pensiun, memastikan kesejahteraan keluarga tetap terjaga. Jadi, ketika teman-teman nanti mulai kerja sudah memikirkan atau dananya sudah diinvestasikan dalam untuk persiapan pensiun nanti,
ya amit-amit ya seketika nanti belum pensiun, terus kemudian kita sudah meninggal, itu uang tersebut tidak akan hilang tetapi bisa diwariskan ke keluarga. Kemudian ketujuh adalah menghadapi usia harapan hidup yang lebih panjang. Ya, individu mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di masa pensiun. Investasi dalam produk dana pensiun membantu mempersiapkan keuangan yang cukup untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Ya, kalau kita sudah punya cadangan atau tabungan atau persiapan dana ketika nanti usia 55 sampai 30 tahun ke depan kita udah ada dana, saya yakin teman-teman pensiunnya ya benar-benar menikmati benar-benar menikmati masa pensiun tanpa harus terbebani, wah saya harus cari uang bagaimana nih untuk menghidupi kehidupan saya nanti ketika pensiun, wah nanti kalau nggak ada yang ngebantuin saya gimana nih nanti saya pensiun, memakan apa, terus bayar listrik kayak gimana, udah nggak pusing kayak begituan. Kemudian yang 8 adalah mengurangi beban sosial. Mempersiapkan dana pensiun yang cukup membantu mengurangi beban sosial di masa tua bagi keluarga dan pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab pribadi agar kebutuhan hidup terpenuhi tanpa bergantung pada bantuan pihak lain. Sehingga kita ketika nanti kita pensiun tidak menjadi beban di keluarga. Ya memang sih kalau budaya di Indonesia itu orang tua itu anak-anak itu pasti akan merasa tidak terbebani ya karena merawat orang tua gitu. Namun banyak sekali kasus tidak semua anak mau menerima orang tuanya ketika sudah pensiun. Ya, teman-teman mungkin sudah sering sekali membaca berita-berita dan lain-lain ya. Nah, artinya kita pensiun dengan enjoy tanpa membebani siapapun.